Bab 609. Melancarkan serangan. Lambat laun, semburat merah muncul di sekujur tubuh Mileye, dan pada saat yang sama, jiwa pembunuh perlahan-lahan terpancar dari tubuhnya. Heni Nangong menatap Mileye dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, pedang raksasa di udara tiba-tiba menebas ke arah Mileye dari kejauhan. Ekspresi Mileye berubah muram, dan saat berikutnya, dia menebas pedang langit dengan kedua tangannya. Dengan satu pedang ditebas, pedang raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Tindakan menghancurkan yang mudah ini membuat semua prajurit di bawah tercengang. Mileye sedikit memejamkan matanya, tangan kanannya memegang erat pedang ether di tangannya. Menekan. Pada saat ini, dia secara aktif menekan darah di dalam tubuhnya. Dia tidak ingin dikendalikan oleh garis keturunan ini. Heni Nangong menatap Mileye, Tuan Muda Ye, kerajaan dewa memiliki 9 pasukan seperti ini, dan di atas ini terdapat 3 pasukan ksatria suci, tidak banyak orang. Setiap pasukan ksatria hanya memiliki ribuan orang, tetapi mereka semua adalah puncak alam keberuntungan, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk melawan master alam Taoisme. Dan di atas pasukan ksatria suci, terdapat pasukan jarak dekat yang mulia, hanya terdapat 1000 orang, tetapi mereka semua adalah master alam kebenaran Taoisme. Dan di atasnya adalah pasukan Senwu serta pasukan dalam kegelapan. Aku juga tidak tahu seberapa kuat kekuatan mereka. Selain itu, terdapat 36 sekte di kerajaan dewa, dan 36 sekte ini memiliki prajurit Tao-nya sendiri, dan beberapa keluarga bangsawan juga memiliki elit kartu truf mereka sendiri. Seberapa kuat elit kartu truf ini, aku juga tidak tahu. Saat berbicara sampai di sini, dia tersenyum sedikit dan menambahkan, ini semua bukanlah pasukan tentara terkuat di kerajaan dewa, yang paling kuat di kerajaan dewa adalah pelindung kerajaan dewa. Jumlah dan kekuatannya tidak diketahui. Namun, aku dapat memberitahu Tuan Muda Ye bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pelindung kerajaan dewa ini. Apa yang kalian gunakan untuk bertarung dengan kami? Terutama kamu, jika kamu tidak menyerah sekarang, di masa depan ketika pedang kerajaan dewa tergantung di kota Senwu, itu tidak akan sama lagi meski kamu menyerah pada saat itu. Saat suara lembut Heni Nangong jatuh, 10 orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sekitar Mileye. Mileye dengan paksa menekan niat membunuh di dalam kepalanya, dan berkata dengan pelan, kamu baru saja sedang berbicara dengan baik-baik, kenapa malah jadi ingin menyerangku? Heni Nangong berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, jangan marah setelah mendengar ucapanku, kamu berbakat, tetapi terdapat banyak orang yang lebih berbakat darimu di kerajaan dewa ini. Jadi, kamu dapat pergi, namun, kami harus mendapatkan menara di dalam tubuhmu. Mileye memandang Heni Nangong, bagaimana jika aku tidak ingin memberikannya? Heni Nangong memberi isyarat silahkan, kalau begitu aku akan meminta Tuan Muda Ye untuk memulai pertunjukanmu. Aku akan menonton. Mileye tiba-tiba menghilang. Cahaya pedang merah darah tiba-tiba menembus kening Heni Nangong. Namun, raut wajah Mileye tenggelam. Karena apa yang ditembus lubang pedang hanyalah bayangan, pada saat ini, Heni Nangong sudah berada 100 kaki jauhnya, dan dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Mileye tidak memiliki omong kosong, batu teleportasi ruang hampa tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan saat berikutnya, dia menghilang dari udara. Heni Nangong sedikit menyipitkan matanya sedikit, batu teleportasi ruang hampa. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke langit, segel ruang hampa. Setelah suara itu jatuh, di ujung langit yang jauh, ruang hampa mulai bergetar, dan segera, kekuatan misterius terus muncul di ruang hampa. Di tengah ruang hampa,
Mileye tiba-tiba menemukan bahwa ruang hampa di depannya memiliki lapisan penghalang. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Lalu dia buru-buru mengaktifkan aturan Tao ruang hampa. Segera, kekuatan ruang hampa di sekitarnya muncul, dan kekuatan misterius itu langsung dihancurkan oleh kekuatan ruang hampa ini. Ruang hampa mengendur, dan Mileye melompat langsung ke ruang hampa dengan bantuan aturan Tao ruang hampa. Dan dalam sekejap mata, dia telah datang ke tempat pemakaman dewa. Di langit di atas tempat pemakaman dewa, sebuah ruang hampa tiba-tiba terbelah. Kemudian Mileye terbang keluar dari sana, dan saat berikutnya, dia langsung menuju tembok besar Wanshan. Dan pada saat ini, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Dan saat berikutnya, tangan raksasa itu memiliki kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi, yang sedang bergerak ke arahnya. Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan ruang hampa di sekitarnya mulai retak. Tangan raksasa itu jatuh sangat cepat, dan dalam sekejap mata sudah mencapai di atas puncak kepala Mileye. Mileye berbalik dan menebaskan pedangnya. Pedang langit. Ketika pedang itu jatuh, tangan raksasa itu langsung ditebas, tetapi Mileye sendiri langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu Mileye mendarat, saat berikutnya, dia berbalik dan gemetar, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tembok besar Wanshan. Mileye berbalik, dan langit yang jauh telah kembali normal. Pada saat ini, beberapa master muncul di samping Mileye. Semua master ini berasal dari berbagai dunia tandus. Dari sudut mulut Mileye, darah mengalir turun. Pada saat ini, 5 organ internal di tubuhnya telah hancur. Bukankah ini adalah Mileye? Ada apa dengannya? Sepertinya dia sehabis dipukuli oleh orang-orang dari kerajaan dewa jika dilihat dari tampangnya. Bukankah dia sangat kuat? Kenapa dia langsung terlihat mengenaskan seperti ini ketika tiba di kerajaan dewa? Mileye tidak peduli dengan semua orang, dia duduk bersila di tanah dan langsung mulai melahap kristal dewa dan buah spiritual. Sekitar setengah jam kemudian, cedera Mileye pulih sebanyak 70 atau 80%. Dia berdiri dan berjalan menuju aula tadian. Segera, Mileye datang ke aula tadian. Star-Lord dan yang lainnya semuanya berada di dalam aula. Selain Star-Lord dan lainnya, ada 2 orang lain yaitu Komandan Chu dan seorang pria paruh baya berbaju besi. Semua orang menatap Mileye. Dengan lambaian tangan kanan Mileye, tubuh Tristan Gu muncul di depan Star-Lord. Melihat tubuh Tristan Gu, ekspresi Star-Lord sedikit berubah. Dia melirik Mileye, kemudian dengan cepat menyimpan tubuh Tristan Gu. Pada saat ini, Arsin Chu berkata, "Mileye, apakah kamu sudah mengetahui situasi di kerajaan dewa?" Mileye mengangguk, "Aku sudah mengetahui beberapa." Arsin Chu berkata, "Seberapa kuat mereka?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Jauh lebih kuat dari yang kita duga." Setelah itu, dia mengatakan semua pasukan yang Heni Nangong katakan padanya. Setelah mendengarkan kata-kata Mileye, suasana di dalam aula tiba-tiba menjadi sunyi. Jika seperti yang dikatakan Mileye, maka kekuatan kerajaan dewa ini tidak biasa. Pada saat ini, pria berbaju besi tidak jauh tiba-tiba berkata, "Penguasa kota Ye, bagaimana kamu bisa mengetahui hal rahasia di kerajaan dewa?" Semua orang memandang Mileye. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah menurutmu aku sedang berbohong padamu?" Pria berbaju besi menggelengkan kepalanya. "Aku hanya sedang berpikir bagaimana Tuan Muda Ye bisa mengetahui hal di kerajaan dewa sampai sedetail itu." Mileye berkata, "Aku secara alami memiliki metodeku sendiri." Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa Heni Nangong sendiri yang memberitahunya,
karena jika dia mengatakan itu, orang-orang ini pasti akan berpikir bahwa dia berkolusi dengan kerajaan dewa. Pria berbaju besi itu tersenyum dan berkata, "Penguasa kota Ye, kerajaan dewa mungkin kuat, tapi tentu saja tidak sekuat yang dikatakan penguasa kota Ye." Mileye memandang pria berbaju besi, "Siapa yang mulia?" Pria berbaju besi itu tersenyum dan berkata, "Adit Li, salah satu wakil komandan tentara Shinto." Mileye berkata, "Jika Komandan Li tidak percaya padaku, maka kamu bisa mengirim orang lain ke kerajaan dewa untuk menyelidiki." Adit Li menatap Mileye, "Penguasa kota Ye, sebaiknya kamu jelaskan kenapa kamu bisa mengetahui begitu banyak rahasia kerajaan dewa." Mileye tersenyum dan berkata, "Komandan Li, aku tidak akan mengatakannya. Apakah kamu akan menggigitku?" Adit Li sedikit menyipitkan matanya, aura yang kuat tiba-tiba bergulir ke arah Mileye, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan, dan menebas dengan pedangnya. Aura itu langsung hancur. Adit Li tiba-tiba menikam ke depan dengan sebuah tombak. Tombak panjang Adit Li langsung ditebas oleh pedang Mileye, dan pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba memukul mundur Mileye serta Adit Li. Keduanya kembali ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Orang yang mengeluarkan serangan ini adalah Arsin Chu. Arsin Chu melirik mereka berdua, "Sekarang bukan waktunya untuk pertikaian internal." Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Mileye, bagaimana caramu mengetahui hal rahasia kerajaan dewa?" Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Seorang sarjana nasional di kerajaan dewa memberitahuku." Arsin Chu bertanya, "Kerajaan dewa tidak menangkapmu, dan malah memberitahu hal ini padamu?" Mileye mengangguk. Melihat Mileye mengangguk, Adit Li di samping tiba-tiba mencibir. Dan raut wajah semua orang di dalam aula tampak aneh. Mileye menggelengkan kepalanya, dengan susah payah dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi malah tidak ada yang mempercayainya. Sialan. Apa-apaan ini? Di samping, Richard Tang berkata dengan sungguh-sungguh, "Mileye, bisakah kamu katakan kenapa mereka tidak hanya tidak menangkapmu, tetapi juga memberitahumu begitu banyak rahasia?" Mileye merentangkan tangannya, "Sepertinya kalian semua tidak percaya padaku." Richard Tang menggelengkan kepalanya, "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini benar-benar aneh." Pada saat ini, Kennard Chu tiba-tiba berkata, "Ini pasti adalah konspirasi kerajaan dewa." Semua orang memandang Kennard Chu, dan Kennard Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika mereka benar-benar sangat kuat, kenapa mereka masih tidak bergerak?" Hanya ada satu penjelasan, kekuatan mereka tidak sekuat yang kita bayangkan, bahkan bisa dikatakan lemah. Selain itu, mereka memberitahu hal rahasia ini pada penguasa kota Ye. Ini tidak lebih dari mencoba menakut-nakuti kita, mempengaruhi moral militer kita, dan membuat kita menghindar untuk menyerang mereka. Adit Li mengangguk kecil, pernyataan ini masuk akal. Jika mereka benar-benar sekuat yang dikatakan beberapa orang, mereka pasti sudah melakukan invasi ke sini. Tapi mereka tidak bergerak sama sekali sekarang. Hanya ada satu penjelasan, yaitu mereka sedang memalsukan kekuatan mereka. Saat berbicara sampai di sini, dia melirik Mileye, kemudian berkata, "Alasan kenapa mereka membiarkan penguasa kota Ye kembali adalah untuk menggunakan penguasa kota Ye untuk memengaruhi moral militer kita. Saranku adalah kita harus mengatur serangan dan mengambil inisiatif untuk menyerang kerajaan dewa." Ambil inisiatif untuk menyerang kerajaan dewa. Mileye terdiam. Di samping, Master Seni Bela Diri Nanpai menggelengkan kepalanya, berinisiatif menyerang, itu terlalu berisiko. Adit Li berkata, "Senior Master Seni Bela Diri, kita harus berjuang."
Master seni bela diri Nanpai bertanya, kenapa? Adit Lee berkata dengan sungguh-sungguh, karena terdapat terlalu banyak master dari berbagai dunia tandus yang terus memohon untuk melakukan pertempuran. Orang-orang ini ingin memasuki kerajaan dewa. Jika kita terus menekan, mungkin akan membangkitkan efek sebaliknya dan memusnahkan semangat juang dan jiwa pertarungan mereka. Master seni bela diri Nanpai sedikit mengernyit, mereka sangat ingin bertarung. Untuk apa? Saat berbicara sampai di sini, dia berhenti, kemudian berkata, keserakahan. Keserakahan. Apa tujuan para master dari dunia tandus itu datang ke sini? Mempertahankan dunia tandus. Tidak persis, tujuan mereka lebih untuk memasuki kerajaan dewa. Kerajaan baru berarti memiliki kekayaan yang tak terbatas. Banyak orang sudah lapar dan haus. Pada saat ini, Adit Lee yang berada di samping tiba-tiba memandang Mileye. Kerajaan dewa tidak hanya memberitahu penguasa kota Ye begitu banyak yang disebut rahasia, tetapi juga melepas penguasa kota Ye kembali. Demi keamanan, aku mengusulkan bahwa penguasa kota Ye tidak boleh meninggalkan Aula Tadian setengah langkah pun dimulai dari saat ini sampai kami mendapatkan kemenangan. Mileye masih terdiam. Pada saat ini, Star-Lord tiba-tiba berkata, kerajaan dewa bahkan dapat dipukul mundur oleh Star-Lord Gu. Jelas, mereka tidak sekuat yang kita kira, jadi mari kita luncurkan serangan. Seperti kata pepatah, pihak yang melancarkan serangan pertama lebih kuat. Jika mereka tidak bergerak, maka kita yang akan bergerak. Setelah mengatakan itu, dia melirik Mileye, demi menghindari masalah yang tidak perlu. Penguasa kota Ye akan tinggal di Aula Tadian untuk sementara waktu sekarang. Pada saat ini, Arsin Chu memandang Mileye, apa yang ingin kamu katakan? Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, seperti yang dikatakan Komandan Lee, Komandan Chu dan Star-Lord, kerajaan dewa mungkin tidak sekuat yang kita bayangkan, bahkan memalsukan kekuatan mereka, karena para senior ingin menyerang kerajaan dewa, maka serang saja. Aku akan mengikuti keinginan kalian. Serang. Arsin Chu melirik Mileye, lalu ke Star-Lord, atur sekelompok master yang kuat dan luncurkan serangan. Star-Lord mengangguk. Menyerang kerajaan dewa. Bersambung.